Shalom. Puji Tuhan buat hari ini kita sebagai rasul-rasul dan nabi-nabinya Tuhan dikumpulkan. Di dalam Alkitab pernah dituliskan bahwa saat nabi-nabi berkumpul, wah ya saudara, saya lihat ini nabi-nabi yang luar biasa berkumpul. Nabi-nabi untuk Indonesia, amin. Bahkan bangsa-bangsa, siapkan diri saudara dan jangan takut kalau menjadi nabi dan rasul yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ada banyak orang itu tidak memahami tentang jawatan atau tidak memahami tentang panggilan yang Tuhan beri. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, kalau saudara tahu mungkin tidak sering disebut tentang rasul. Tapi di dalam perjanjian lama itu imam, nabi dan raja, ya, ada mempelai, tentara dan lainnya. Tapi seringkali kalau saya suka dengan apa yang disebut panggilan seorang Samuel. Samuel itu imam, nabi dan raja. Nah saudara yang kasih, Tuhan itu hari-hari ini kita harus menjadi orang yang memahami. Tuhan itu memanggil, ya, atau memperlengkapi panggilannya, ya, bukan meniadakan. Seperti yang dikatakan ini, ya. Kalau di dalam perjanjian lama kita kenal yang namanya imam, nabi dan raja, ya, dan tentara, mempelai dan yang lain. Dan terus akhirnya dalam perjanjian baru kita mengenal yang namanya rasul, nabi, ya, terus guru, ya, gembala dan penginjil, ya. Kalau disebutnya 5, ya, rasul, nabi, ya, guru, ya, gembala dan penginjil, ya, gampang. Penginjil, ya, penginjil, ya, kecil ini penginjil. Oh, penginjil yang begini, ya, penginjil. Ya, ini ya, ya. Nah saudara, saya mau sampaikan buat kita hari ini, kalau saudara itu ada di dalam hidup saudara, makanya kan saya omong gini, saudara sudah mungkin seorang gembala, tapi tiba-tiba ada sebuah panggilan yang disebutnya adalah rasul atau nabi. Kalau kita ingat tentang Samuel, imam, nabi dan raja. Nah, jangan sampai saudara itu hanya mengotak-ngotakkan atau mengkotak-kotakan panggilan. Enggak, aku ini. Memang seperti tadi disampaikan oleh Bu Nancy, memang yang paling kuat, yang paling nonjol itu apa? Tetapi yang saya mau sampaikan, jangan sampai kita membatasi, ya, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dan panggilan yang Tuhan mau. Kalau hati saudara terbuka dalam banyak menjadi orang yang menangkap dan berespon benar, itu Tuhan akan mempercayakan banyak hal. Ya, dan hari ini kalau saudara kita ada di kelas kenabian dan kerasulan, tanda bahwa kita ini sedang menggenapkan sebenarnya yang ada di dalam, ya, 5 jawatan ini. Yang kalau gereja itu tahu banyak yang kita sebut sama evangelis mana, pastor mana, gembala gitu, ya. Terus akhirnya pengajar, oke lah, tapi ya nabi, di Indonesia itu kurang biasa. Nabi Nancy, nabi Puji, nabi semua lagi-lagi, ya. Itu mungkin panggilan itu jarang, ya. Atau ini jarang, dan kita saudara kalau di Afrika atau di benua yang maksudnya di Afrika atau di mana itu gitu, saya melihat pada waktu lihat di YouTube gitu, ya, wah dia menyatakan dirinya nabi, dan memang ya jangan takut disebut nabi palsu, ya. Tapi kalau saudara itu melekat dengan Tuhan, gak usah takut. Kalau memang harus menyuarakanlah. Ya, saudara, kalau kita menjadi seorang nabi atau kita dikatakan adalah kita menjadi seorang rasul, ya, memang itu kalau saya seringkali membedakan antara roh, jiwa dan tubuh. Ada orang itu manusia roh, ada orang itu memang kuatnya dengan kata lain jiwa, ada orang kuatnya di tubuh. Ya, kalau saya mau membedakan dalam bukan pertemanan tapi tim gitu, ya, orang ini ya sudah cukupnya di otot, manusia otot, tenaga kerjanya gitu, ya. Ini jiwa dia akan punya, ini orang roh gitu, ya. Tapi bukan berarti roh terus akhirnya nggak napak, enggak gitu, ya. Terus akhirnya tapi dilengkapi dengan yang lain. Kalau engkau sedangkan roh punya kepekaan lebih, ya, punya ketajaman lebih. Ya, dan pada waktu saudara menjadi orang yang menangkap seperti itu, ya, rohnya saudara itu punya asa. Apalagi tadi kalau kita ada sebuah keturunan sama gitu, ya, dari sononya gitu, ya, saudara, saya itu dulu nggak ngerti gitu, ya. Ya saya ngomong lah, dari kakek saya itu, ya, kakek saya itu dukun dari ibu,
gitu ya saudara. Ngelakuin apa ajaib sakti banget gitu ya. Saya namanya anak-anak, sakti banget. Mendatangkan kadang-kadang saudara ya, keris dari satu tiba-tiba banyak keris. Wih, hebat ya. Saya namanya anak-anak kayak mainan aja lihatnya. Wih, kakek hebat gitu ya. Kadang-kadang terus ya nyembuhin apa dan nyembuhin orang. Terus bukan nyembuhin orang aja gitu ya. Ya kadang-kadang saya dia kayak nguasai alam ya, nguasai alam balon ini gitu. Terus akhirnya wis dahsyat gitu. Dan saya nggak ngerti apa-apa namanya juga anak-anak. Pada waktu saya sudah lahir baru gitu ya saudara. Saya juga memang dulu sering gitu. Malam-malam kalau lagi jalan saya jangan nabrak. Karena apa saudara? Rohnya itu banyak, kadang-kadang lihat hanya kepala, jalan-jalan, kadang-kadang lihat orang yang ditolong. Wah ini jangan lewat situ. Kenapa sih Ci? Dia kenapa? Saya katakan. Terus suatu waktu pada waktu saya sudah itu tersiksa saudara ya. Terus akhirnya karena melihat banyak hal. Dan pada waktu saya sudah lahir baru, saya harus mengatakan ngerti tentang hal itu. Guruskan saya dan mulai masuk dan harus menyukai firman Tuhan. Kalau enggak, tadi dikatakan ya, ini dari Tuhan atau bukan? Ini dari mana? Saudara harus banyak membaca firman Tuhan dan banyak doa. Dan mulai harus minta ditahirkan dan dikuduskan. Enggak. Pokoknya yang bukan dari Tuhan. Saya hanya sering kali ngomongnya. Tuhan punya alam bisa menguatkan seperti itu. Hanya pada saat itu ya kakek saya aja diambil disetir oleh iblis. Tapi saya bersyukur pada waktu dia sekolah Alkitab. Saya itu pergi dengan teman saya ya saudara. Kakek saya itu gak suka ketemu saya. Kalau ketemu saya sering kali ngomong gitu, enggak panas dengan dia. Ya cucu satu itu panas kalau saya enggak mau ketemu dia. Jadi saya itu kalau mau ketemu itu kayak orang kucing-kucingan saudara ya. Dia kalau mau ke rumah saya dia akan lihat ada enggak dia. Gitu ya. Demikian juga kalau dia mau ke rumah saya gitu ya, gitu. Di mana kakek itu gitu ya. Karena saya pengen nggak boleh buat sesuatu ya. Suatu waktu adik saya menikah dan tiba-tiba ibu saya sama bapak saya itu sudah saya kasih tahu. Bapak saya itu majelis dan ibu saya itu dikasih tahu sama saya tetap akan datang dan tolong kasih syaratnya gini. Aku gak berani, anakku satu itu nanti akan ngamuk kalau ada syaratnya ini dan itu gitu. Enggak cuma kamu pasang ini. Saudara bener loh, dan akhirnya ibu saya itu ketakutan masang sesuatu dan akhirnya saudara saya itu begitu datang ke rumah langsung sidak kenapa ada ini? Wih, itu orang satu kampung kan kalau menikahkan orang itu kan satu kampung ini. Kenapa ada ini semua? Wah semua gemeter. Jadi saudara mau perayaan sudah siap semuanya itu ya orang pada gemeter. Ada apa? Gak tahu hanya ada benda kecil saja yang diadakan di tempat itu. Ini ketahuan kita dihabisi sama ini. Wah, saudara ya. Akhirnya saya kesempatan untuk khotbah. Kalian semua kan orang Kristen. Kesempatan saya khotbah saudara ya. Terus kalau kita mau melakukan sesuatu terus akhirnya ada ini tahu nggak tanda sekalipun itu kita orang Jawa mungkin itu kejawen. Tetapi Tuhan tidak suka. Saudara diapakan saudara di majelis di sana sama pendeta di sana. Udahlah aman-aman aja, udah gak usah marah-marah, sudah sekarang dibuang aja. Tapi saya gak suka pokoknya mana gitu kakek itu saudara ya. Saudara dia uji ujung dan gak berani dan dia selalu ngomongnya saya kalah dengan ya, saudara Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saudara tersingkat suatu waktu ya kakek saya itu datang ke pendeta. Dan pada waktu datang ke pendeta dia katakan aku pengen mati saya enggak sengsara. Saya tahu ya dia punya persyaratan apa dia katakan. Terus pendetanya kan pendeta Protestan. Aku juga enggak bisa. Ya kamu punya kuasa lebih besar daripada wah pendeta dari mana ini yang ngomongnya karena kuasanya aku juga nggak bisa. Terus akhirnya bapak saya ngunjungin saya di sekolah. Saya waktu itu saya di asrama
Ya saya 4 tahun di asrama saudara ya. Dan terus akhirnya dia katakan begini, itu ya kakek mau ngomong ke pendeta dan dia pengen bertobat kayaknya. Dia kepengen untuk diberesin tapi pendetanya nggak berani. Katanya takut rohnya. Wah dia nggak berani kesempatan saudara. Tapi saya sedikit saat itu ngomongin pendeta, kamu itu pendeta yang sudah melakukan seperti itu, kenapa nggak berani? Nah saudara yang kasih, saya bersyukur. Dan pada waktu singkat cerita, pada waktu saya masa itu kakek saya gitu ya, itu minta untuk dilayani ya, dia minta untuk dilayani dan terus akhirnya dia teriak begini, aku takut karena ini dulu syaratnya harus diwariskan. Tidak ada orang yang mau mewarisi hal yang kayak begitu. Semua nggak ada yang mau binasa. Saya katakan, engkau nyerah saja. Saudara Hanes 1 dia katakan pada waktu dia ngomong, guru besarku itu di Blitar. Maaf kalau saya menyebut nama pulau kota. Dan saat itu saya nggak tahu lagi bagaimana. Ya, terus pada waktu dia ngomong seperti gitu, nggak usah engkau takut. Hari ini syarat-syaratnya apa aja? Saudara dikatakan, aku akan, makanya saya itu dulu ngomongin, aku ini akan luntur semuanya kalau aku itu dimasakin daun kelor. Waduh, saya ngemikir daun kelor itu kayaknya membuat semua ini gitu ya. Daun kelor gitu. Wah, saya akan langsung, enggak, kamu akan luntur kalau engkau ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Ngomong ini saudara, pelepasan, saya punya teman 5 waktu itu dari sekolah Alkitab terus dilayani. Saudara tahu nggak itu ya, di secara fisik ya kerisnya itu cuma 1 ya, tetapi saya tiba-tiba masih ada, saya bilang ya, terus saya kira saudara saya ya lebih sakti dari kakek saya gitu ya, masih ada gitu ya. Ditunjukkan kerisnya cuma 1, cuma ini masih ada. Serahkan, kalau hari ini waktunya engkau menyerahkan, kalau engkau nggak menyerahkan engkau nggak bisa mati loh nanti, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia juga kebingungan, terus nggak ada, terus dia ngomong pakai bahasa Jawa. Aduh, arek iki kok rohai, katanya, maksudnya kok tahu saja gitu. Terus akhirnya masih ada. Udah 3 diserahkan, saudara benar dicari oleh mungkin istrinya dan siapa itu nggak tahu. Dan saya ngomong begini, masih ada, kamu nggak mau menyerahkan hari ini. Terus dia punya kekuatan untuk mendatangkan lagi. Dalam hati saya, dari mana keris ini tadi datang? Tapi saya katakan, enggak, saya mau sekarang. Saudara saat itu saya belum mengerti peperangan rohani secara khusus, ada tumen, ada apa gitu ya. Terus akhirnya saudara saya katakan, buat ya di area di tempat ini kucurin aja anggur. Saya juga mau stop, saya nggak mau ya itu nanti datang dan ternyata setiap keris itu datang itu dengan bala pasukan yang lain, jenisnya ini dan ini. Saudara, hari itu rumahnya kayak hampir kebakaran dan saya mulai pelayanan dan dari saat itulah ya, setelah saya lulus saya bersyukur ketemu seorang gembala yang punya karunia dengan ajaib dan ya terus ngerti dan memahamin tentang dunia roh. Dan saya kurang lebih, saya itu ada di Bandung ya, di mentorin beliau ya sampai akhirnya ngerti dengan banyak hal yang bagaimana roh kegelapan itu. Dan terus saya lebih bersyukur lagi saat ada di Mahanaim. Saudara, ternyata ada sekolah teori, ada sekolah karakter, ada sekolah roh. Dan di sini saya sekolah roh. Ya, dan saya membaca buku-buku tentang sekolah roh gitu ya, ajaib. Dan pada waktu pertama kali saya mendapatkan kesempatan di sekolah ikut TSOA, walaupun saya sudah sekolah kitab ikut TSOA, saudara, itu adalah Pak Agung pertama kali khotbah berbicara tentang manusia roh. Dan pada itu membuat seperti ada jawaban saya bertahun-tahun. Dan pada waktu beliau ngomong manusia rohmu itu juga ada orang itu roh, jiwa dan tubuhnya. Dan pada waktu manusia rohmu itu kuat dan besar, engkau akan, wah ini iya, pokoknya saya lahap. Dan hari itu tiba-tiba saya teriak-teriak
Dan saya ngerti saat itu ada dia katakan seorang yang menulis buku dan dia berkata bahwa setiap hari berbahasa roh 4 jam. Saudara, hari itu saya berkeputusan minimal setiap hari saya berbahasa roh 1 jam. Itu manusia roh saya tiba-tiba rasakan sesuatu yang berbeda dan tiba-tiba kayak menjadi perkasa, saya menjadi kuat. Ya saudara, ada roh keperkasaan 7 roh Allah itu. Dan saudara, saya tidak sekuat pada waktu saya maksudnya fisik. Kalau secara roh atau jiwa itu ada, fisik itu tiba-tiba menjadi kuat dalam banyak. Padahal yang saya bangun itu manusia roh. Saya sedang menghadapi apapun, tantangan apapun, tidak menjadi lemah, ada sebuah kekuatan. Dan dari situlah dan saya bersyukur saya punya pemimpin yang luar biasa. Saudara, saya pikir bahwa saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah sekolah diajar, dimentorin oleh gembala. Itu pun pada waktu ketemu beliau waktu tahun 98 atau 99 yang kerusuhan itu, beliau saya ada ngajar rumah singgah, nanti kamu mampir ke rumah ya Kak. Gitu ya, panggilan saya Kak Puji, enggak saat ini Kak Puji, masih kakak terus, ini kakaknya anak-anak saudara ya. Terus akhirnya saudara, waktu Stephen sama Yosua masih kecil dan saudara, beliau ngajak doa untuk sambil nonton TV, dia katakan, Kiara ayo kita doa untuk bangsa ini. Kiara itu naga merah ngamuk hurapala para pasir. Saudara, saya itu orang yang berdoa bukan seperti itu. Saya ini orang yang berdoa kalau masuklah ke kamar. Pada waktu engkau ke kamar dan engkau menyembah seperti rusa rindu sungaimu, gitu, langsung baru dapat. Ini beliau mau bawa pun dengan kuda-kudaan ya, Stephen dan Yosua itu gini, hurata kala para hurata sakat, itu berangkat loh saudara, hurata seke di ruang tamu pada waktu itu masih lumayan. Dan tiba-tiba beliau berkata, ya Tuhan berkata itu ada naga merah yang, saudara, saya langsung, ya ampun, dulu itu masa komputer ya. Saya mungkin masih belum Pentium 1, beliau sudah Pentium 7. Karena apa? Melek nggak usah merem, papa kalabar, ya langsung ini kuda merah atau dikatakan naga merah. Saya katakan naga merah. Kenapa? Naga merah kenapa? Di mana ada naga? Bayangkan saudara, saya tahu untuk yang melihat yang seperti itu, tapi connect, waduh itu benar langsung. Tuhan, saya tidak salah engkau temukan. Saya masih Pentium 1. Ini sudah Pentium 7. Enggak usah merem doa itu. Kurata kalaparata. Ya, bayangkan Yosua. Kayak kan ditumbangin 2 gini. Ya, kuda namanya yes, kuda merah. Ya, naga merah tekan dalam. Saya enggak lihat apa-apa di TV itu. Padahal saya ini penglihat yang lihat yang lain. Tuhan, dunia roh saya yang kayak apa ini? Saya enggak tahu. Rontokin, tolongin saya. Ya saudara, bayangkan saudara ya, tolongin saya. Kalau enggak caranya begini, saya doa dulu, masuk kamar dulu. Biasanya kalau doa itu seperti itu saudara ya, mandi dulu, sikat gigi dulu, terus ngantar. Ini pokoknya kira berdoa di ruang tamu, doa ya langsung berbuka data. Nah, apalagi pas waktu mau nyari tempat rumah singgah, baru naik ada di kita keliling ke seluruh sini, beliau katakan, ya bukan ini saudara, kita mau cari suatu tempat, bukan ini, Tuhan bilang, tentu bilang di arah sana. Saudara, luar biasa. Ini saya katakan nabi yang ajaib ya. Nabi yang luar biasa berasa. Saudara, jangan sampai kita ini ada di kelas ini terus nanti gak upgrade. Nanti hanya suka untuk dirinya sendiri, suka hanya untuk tahu, cukup untuk ya diriku dan cukup untuk saya pakai sendiri. Enggak. Saudara, hari ini Tuhan tuh mengatakan kita harus bersaksi, berdampak dan bersinar. Ya. Dan kalau kita ini sebagai nabi gitu ya, kita ini juga pada waktu mendapatkan sesuatu suarakan ya, terus akhirnya orang akan tahu. Dan jangan sampai kita ini menjadi nabi hanya cuma terima kasih Tuhan cukup untuk dia. Nabinya tidak berbicara. Saudara, nabinya tidak berbicara dan nabinya enggak connect, antenanya kecil. Saudara ya, saudara, kalau saudara lihat internet atau masuk ngalamin teknologi sekarang, kalau nggak ada signal kan nggak ini. Kita ini seorang nabi harus punya signal dimanapun ada signal. Gitu ya. Saudara langsung connect, ya langsung ya. Kalau semua doling ada radar langsung, wah di sini ada apa? Di sini ada apa?
di sini. Ya, saya sering kali pada waktu ya orang mempelajari di komputer kayak susah nggak nemu ini. Sudah merem. Coba kamu karena ada kata ini Tuhan tuh bilang. Saudara tiba-tiba, kenapa nggak dari tadi? Ya tanya saudara, orang kadang-kadang langsung kenapa nggak dari tadi? Ya. Nah saudara, hari ini Tuhan sedang memanggil saudara sebagai orang yang ada di tempat ini memiliki panggilan kelas yang disebut kenabian dan kerasulan. Kalau nabi itu adalah orang yang akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan disampaikan kepada umatnya. Itu nabi. Ya, nah saudara kalau nanti nggak ada orang, saya itu teringat kepada semua yang dikatakan Samuel. Di hari itu zamannya Eli pada waktu dia jadi nabi, terus sudah lama nggak ada suara karena Eli tidak lagi mendengar Tuhan karena sudah menebal hatinya atau mbak tahu apa telinganya. Terus akhirnya saudara tiba-tiba ya Tuhan tidak berbicara lagi kepada bangsa itu. Dan tiba-tiba ada seorang ya anak muda namanya Samuel dan tiba-tiba baru belajar dan dia menyuarakan kalau engkau memang ini ya Eli kayak apapun masih tahu itu Tuhan. Nah saudara, saya nggak tahu hari-hari ini tiba-tiba pada waktu saya doa pagi nanti kadang-kadang karena banyak orang sekarang nggak datang kepada Tuhan, begitu pagi langsung HP yang dicari, HP, hati-hati loh, HP. Terus akhirnya nggak berdoa lagi, nggak lagi ini WA apa namanya Facebook lah, apa lagi. Saudara, jangan sampai nanti hatinya menjadi apa saudara? Tebal dan sudah lagi tidak ada penyembahan, tidak ada lagi mendengar suara Tuhan. Makanya saya mau sampaikan buat hari ini, kalau saudara adalah seorang nabi, seorang rasul. Saudara, jangan sampai hati menebal. Jangan sampai kita ini pada waktu Tuhan tidak berbicara lagi. Tuhan nanti tidak berbicara lagi kepada ya bangsa ini karena kadang-kadang orang lebih mau mendengar kepada Facebook atau orang pada mendengar kepada ini. Saudara, mari aktifkan. Kalau ini nanti next nggak ada, ya saudara itu tetap mendapatkan yang fresh dari kerajaan surga. Kalau itu yang fresh dari kerajaan surga dan tiba-tiba Tuhan suruh ini masa kesesakan disuruh ngelakuin apa atau apa karena Tuhan masih berbicara. Hari ini tadi dikatakan kalau saudara nah untuk menjadi seorang nabi yang ini kan harus terlatih. Nah kedua rasul ini adalah duta. Apostolos kalau dikatakan bahasa ininya lagi. Nah kalau saudara adalah tahu bahwa saudara itu duta, berarti saudara mendapatkan sebuah rema, sebuah wahyu, saudara diutus pergi kemana? Seorang utusan. Tiba-tiba saudara dikatakan, aku mengutusmu ke suatu tempat. Siapkah? Untuk masanya kadang kita tidak tahu. Masanya 3 hari, 3 bulan, 3 minggu. Tapi aku mengutus engkau. Untuk apa Tuhan? Untuk memberitakan kebenaran. Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan suaraku. Nah hari ini adakah orang yang masih tetap mendengar pada waktu Tuhan mengutus? Atau aku mau menyampaikan kebenaran kepada orang itu? Kepada suatu kota. Nah saudara yang kasih, saya teringat pada waktu saya setelah lulus sekolah Alkitab, saya itu dalam hati kecil saya kepingin langsung ke Papua. Ya, ke Papuanya saat itu ke Jayapura. Ya, dan pada waktu saya mau ke Jayapura sudah siap-siap. Dosen saya bilang, Puji yang benar, kamu benar ke Papua? Iya. Terus akhirnya saya akan lapor dulu pada gembalamu. Gembala saya langsung telepon saudara. Yerusalem dulu. Belum langsung ujung dunia katanya. Nah, terus akhirnya, padahal saya sudah pernah ke Papua 2 kali saat itu. Saudara, terus akhirnya saya mulai, Tuhan saya mau tunduk karena beliau seorang gembala saya. Ya udah, dari Bandung dididik dan mulai di Bandung membuka gereja-gereja sekitar. Ya adalah 8 perintisan-perintisan. Setelah itu diutus saya ke Cikampek. Di Cikampek ada 4, Cimalaya, Purwakarta dan ini. Dan sekarang masih ada itu gerejanya. Dan saudara suatu waktu akhirnya dipindah ke Bekasi.
Nah, Bekasi. Dan waktu dipindah ke Bekasi saya katakan, dan saya katakan, Tuhan saya nggak suka Bekasi. Bekas ini, bekas itu. Ya. Karena bau pertama saya habis di Bandung, habis di gak suka. Dan berkali-kali saya melarikan diri dari kota ini. Ya, saudara, tiba-tiba ada ayat yang mengatakan, ya, benih itu kalau nggak jatuh, ya, terus akhirnya ditanam, dia hanya satu benih. Dia benih itu jatuh dan terus akhirnya dia akan menjadi satu benih, dikata satu rambutan. Akan kalau nggak jatuh dia tanam hanya satu rambutan. Terus akhirnya ditanam dan dia berbuah. Ya Tuhan, tolongin saya. Tapi temukan saya dengan orang yang tepat, yang membuat saya bisa diberkati. Saudara, terus akhirnya ketemulah dengan Panglima. Dan begitu ketemu dengan Panglima, ada ayat lagi saudara. Karena Bekasi ini panas, gak enak. Mau nginjil kayaknya nggak happy gitulah hari itu. Tuhan, kalau boleh ya lalukanlah aku dari Bekasi. Utuslah ke kota mana gitu ya. Saudara, saya mengincar masih ada satu kota yang menurut saya adalah enak dingin. Tapi tiba-tiba ya Tuhan katakan, dan ada ayatnya. Dan itulah yang akhirnya usahakanlah, berarti saya gak boleh diem. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan saudara, hari itu rasanya tidak bisa mengelak lagi. Ayatnya sudah genap. Dan akhirnya mulai tolong Tuhan. Dan sebenarnya saya itu sering kali ngomong, kepinginnya kalau orang sukses itu kan gede atau apa gitu ya saudara. Dan hari ini mulai ngerti tentang panggilan itu. Panggilan Tuhan. Dia rasul, nabi, ya, ada gembalanya juga, ada pengajarnya juga. Setiap orang itu dalam 5 jabatan itu ada rasul, nabi, ya guru, ya gembala dan penginjil. Nah saudara, tapi yang kuat mau apa? Mungkin kadang-kadang di sisi orang itu ada kuatnya lebih juga di sisi beberapa orang itu. Kuat mungkin kalau itu yang nilainya 70-70. Tapi pada waktu kita dipercayai ya untuk melakukan seperti itu, rela enggak, mau enggak. Nah hari ini retreat ini tujuannya pada waktu dibagi kelas-kelas. Supaya kelas kenabian, kelas kerasulan, kita sebagai rasul-rasulnya Tuhan, kita bukan hanya sebagai orang yang karena bagus ya, kayaknya asik, enggak. Calling saudara itu tepat. Mari pertajam, kalau memang saudara ada di kelas ini, dan jangan pernah mengingini yang lain. Kalau yang lain ini dan itu enggak apa-apa. Nah, maksudnya kalau saudara mau fokus ya fokuslah di bagian ini. Ya, saudara mungkin saudara memang sudah punya 3 atau 4, no problem. Tapi dengan kata lain, mari pertajam, Tuhan aku mau. Tadi dikatakan keren loh. Nah saya itu meresponi ayat yang dikatakan Yeremia 1 ayat 10 tadi. Tuhan akan memberikan kepada kamu otoritas atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Itu tiba-tiba ada sebuah gejolak yang kuat. Dan tiba-tiba pada waktu kalau engkau kemanapun, kan kemana saja, Tuhan akan membuatmu ya, engkau meruntuhkan dan wah aku punya kekuatan yang ajaib. Dan saya mau sampaikan buat saudara, kalau saudara seorang mungkin nabi dan rasul yang diutus untuk Tuhan untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba kekuatanmu nabi. Makanya tadi Bu Nancy bilang hati-hati dengan perkataan saudara. Ya nabi itu, ya saya itu. Ya saya bersyukur ada anak saya yang satu itu seomongnya saudara. Ma, saya saya harus bayar ini. Mama nggak ada duit. Tolak dalam nama Yesus, nggak ada duit. Ya masih benar. Saudara, saya pikir nggak apa-apa. Ya maksud saya memang di dompet nggak ada duit. Ya tapi maksudnya mama nggak punya uang yang cash gitu saudara. Maksudnya belum banyak. Belum banyak ya. Maksudnya dengan yang diminta terus akhirnya dia tolak. Dan tiba-tiba saya sadar seperti tadi Bu Nancy katakan, hati-hati dalam itu. Saya juga pernah memegang perkataan loh dari Pak Agung. Pak Agung itu almarhum. Beliau pas omong dia mau dijemput gitu ya. Mau ketemu sama nih. Oh iya saya turun. Enggak mau beliau saudara. Oke saya OTW. Saya menuju ke lobi.
Kalau tiba-tiba, oke, saya turun. Gak mau beliau turun. Dia mau naik, kita mau naik. Amin. Kadang-kadang saya berpikir, oh gitu ya. Saya kan kebetulan lagi makan ya sama beliau. Mau makan pagi ya. Pak Agung itu gak mau menyebut aku turun. Ya, saudara kan kadang-kadang kita tidak sadar aku turun OTW sedang menuju atau saya oke, ke lobi. Saudara, itu perkataan. Lah seorang nabi itu Pak tadi seperti dikatakan sama Bu Nancy dikatakan ya. Pada waktu ngomong, bener gak itu? Ya, dia makanya ya Bu Nancy berkata, enggak itu suara Nancy, bukan suara Tuhan ya. Nah, karena apa? Saudara kadang-kadang perkataan kita, kan hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Barang siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Mulut yang diurapi. Dan kalau tahu saudara nanti deklarasinya kita tuh bibir yang kudus, bibir yang tidak bercacat celah dan itulah seorang nabi. Nah saudara, memang mungkin kadang-kadang kita punya kelas atau level-level nabi yang itu yang berbeda. Dengan kata lain ya ada kelasnya. Nah sekarang saya ini karena apostolik profetik susah dipisahkan antara nabi dan rasul. Jadi tadi padahal kenabiannya sudah dibahas ya sama Bu Nancy. Ya, nah saudara, seperti ayat yang disampaikan di sini, ya, rasul ada pemberian dari Yesus Kristus dengan kata lain, pembaruan dari 5 jawatan, ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawaran-tawaran, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa saudara? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kalau saya melihat sebuah pasal gitu ya, memang kita ada sebuah panggilan yang di bagian ini kita harus berdiri atas panggilan yang Tuhan beri. Jangan sampai nanti pada waktu Tuhan sedang membutuhkan rasulnya dan nabinya dan tidak didapat ini. Buat saya lihat di Indonesia ya, belum ada dirinya yang menamakan saya nabi. Nah saudara pada waktu memang, dan nanti kalau saya tuh sampai berdoa loh saudara, saya rindu ada orang-orang yang tiba-tiba kuat kenabiannya dan kuat ya, nggak hanya doanya tajam nggak gitu, tapi hanya bukan tajam gitu aja tuh, dia kenabiannya ya, dia nabi sana loh. Ya. Dan kedua, dia orang rasul yang tiba-tiba dikatakan dia akan pergi memberitakan kebenaran kemanapun Tuhan utus. Kalau saya renungkan dalam 2 itu ya saya ada ya, dan karena pada waktu saya dilatih untuk ada di suatu tempat Bandung maupun di Cikampek dan tempat ini, ke tempat-tempat yang memberitakan kebenaran, diutus memberitakan, diutus mungkin melakukan sesuatu, sekalipun mungkin diutusnya ada orang itu menggolongkan atau mengelompokkan kalau diutus selalu membangun gereja. Gereja itu kan adalah tubuh atau bait Allah. Ya maksudnya dalam arti tubuhmu itu akan bait Allah. Saudara temuin orang-orang yang nanti dia tubuhnya diselamatkan, dia bait Allah. Dan jangan sampai dibatasi dengan ya kalau Tuhan sudah mengutus engkau ke sana, ya terlalu sempit. Hanya mendirikan sebuah gereja yang ininya adalah fisik. Enggak salah, memang harus ada pertemuan untuk ya orang-orang kudus disebutnya gereja. Tapi saya katakan jangan terlalu sempit. Pada waktu Tuhan mengutus engkau sebagai seorang rasul untuk pergi ke suatu tempat, mungkin ke sana engkau disuruh KKR. Mungkin di sana engkau disuruh mengajarkan. Kalau saya di awal-awal saya katakan, saya di sana disuruh mengajarkan peperangan rohani. Ya, karena kalau mereka tidak mengerti berperang, ya, dia nggak mengerti tentang otoritas, dia nggak mengerti tentang mengaktifkan karunia dan mengaktifkan semua yang Tuhan beri. Dan hari ini, ya, kalau mereka belum mengerti, bukan berarti saya, ya, yang lebih tahu, tetapi saya yang memang mendapatkan, saya harus mengajarkan. Dan hari ini kalau saudara memang bagiannya saudara untuk menyatakan seperti itu, lakukan. Hal yang lain, next.
Kita mau belajar tentang Yesus dan apostolik profetik. Saya hanya mau sampaikan buat kita saudara, saya nggak terlalu banyak untuk melihatkan di PPT, tapi saya hanya mau sampaikan buat gini saudara, bahwa kalau saudara sebagai orang rasul ya, diutus untuk membuka suatu tempat dan membuat tempat itu terbuka bagi Injil. Karena ada suatu tempat, karena saya itu ngerti alam roh saudara ya. Pada waktu somat Tuhan utus saya melalui pertama saat itu pemimpin, kamu pergi ke sana. Saya itu bisa rasa loh, daerah sini atmosfernya, waduh rasanya kayak di atas itu kalau saudara ngerti tentang awan tembaga dan awan tembaga atau langit tembaga dan tanah besi, rasanya gak ada kehidupan, rasanya susah sekali. Dan Tuhan katakan, aku datang ke sini, inilah bagianku. Mungkin bagian yang lain, hamba Tuhan yang lain, rasul yang mungkin jenisnya akan macam-macam. Saya kalau saudara mengerti ya, dokter aja ada dokter yang di ketentaraan, di kepolisian. Ya, saya ini sama gitu ya, dikatakan pada waktu saya diutus mungkin di sini ke tempat ini, saya mengajarkan satu peperangan rohani, mungkin tingkat basic tapi orang harus ngerti berdiri buat bangsa dengan sebuah peperangan. Nah, pada waktu saudara ngerti fungsi saudara, saudara tiba-tiba membangun sebuah pasukan. Nah, kalau Tuhan memilih sebagai rasul itu, dia katakan, iya, engkau sudah membuka dan membuat satu tempat yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa usahakan kesejahteraan kota itu. Engkau sedang membuat atmosfer di alam itu ya berbeda. Dan saya suka dengan yang beberapa waktu ini Tuhan itu menyatakan begini saudara. Ya, Yesus mau datang itu ada yang membuka jalan, Yohanes. Dan pada waktu lawatan itu mau datang, dalam satu hari satu bangsa diselamatkan, harus ada yang sudah membuka jalan di tempat itu. Saudara bersihkan atmosfer di mana saudara ada dan di kota di mana saudara ada. Buat biar Tuhan menyentuh ya, dari surga menyentuh bumi. Keren kan? Tapi kalau di atas itu ada langit tembaga, bagaimana ada yang bisa turun? Makanya saudara, walaupun saudara itu seorang diri, jangan pernah takut dengan keadaan saudara. Bukankah kita punya malaikat yang sangat banyak? Ya. Bukankah kita orang begitu engkau berdiri, engkau perang, demo ya, roh yang menghalangi kekuatan di atas maupun roh yang menghalangi apapun untuk lawatan, engkau sedang berperkara dan engkau berhadapan dan engkau bereskan kota itu. Satu orang buat ya keajaiban di kota itu. Saudara, sebenarnya kalau ada satu orang berfungsi saja itu keren. Maka saya nggak tahu ya, saya itu hanya mimpi, mungkin pengen enaknya gitu ya, nggak tahu. Pokoknya Tuhan pengen enaknya. Tuhan, pasukan ini kan sudah mewakili 38 provinsi. Ya, sudah sebentar dong waktunya. Dalam satu hari satu bangsa itu diselamatkan. Karena kalau engkau ada di kota itu benar-benar perang benar, dan engkau berkata, iya Tuhan, pokoknya aku nggak mau ada langit tembaga. Tolongin aku supaya langit tembaga yang menghalangi lawatan, sesuatu yang dari surga itu dikoyakkan. Saudara, saya ini kalau perang adalah perantang tawuran, tawuran dengan roh yang apa gitu. Ada Maduranya sih. Gitu. Madura itu kan biasanya kalau lagi kapan maju dulu gitu. Jadi kalau lihat suatu daerah begitu lihat apa gitu, ini kenapa ya nggak enak gitu. Bukan apa, kepengennya, sorry kalau bahasa Jawa tak bacok. Itu saya akan pakai pedang langsung tang gitu. Itu raksasanya, kepengennya begitu. Itu sangat basic. Tapi saudara yang kasih, kalau seumpama kita ngerti ya, begitu saudara diutus sebagai orang ya dutanya Tuhan melakukan sesuatu. Saya nggak tahu hari-hari ini terbekati dengan banyak orang. Kemarin dengan seorang ibu yang namanya seorang Bu Mary. Iya kak, saya ya kita ini, beliau lebih tua lah daripada saya. Bu umur berapa sih? Umur 63. Saya mikir, ini lincah banget. Kalau kemana-mana dikatakan, pokoknya aku kalau kemana-mana gak mau rugi Bu, udah nih. Dia katakan bahwa udah jauh waktu, udah ongkosnya mahal, ya harus banyak yang dilakukan. Terus tiba-tiba saya bilang, itu loh satu orang kerja tapi beres semua, banyak yang dikerjakan. Tapi kadang-kadang kita gak sadar
Ya, kalau udah diutus dikasih tahu gitu ya, masih bener nggak ya aku diutus? Lama orang yang lama dan responnya lama untuk berdalih gitu saudara. Udah deh, ya udah tinggal aja, tinggal. Ya. Saudara nggak mau tertinggal, amin. Makanya kalau nanti tiba-tiba ada komando apa langsung lakukan. Ya, yang menyempurnakan Tuhan. Saya dulu seringkali suka doa dengan Bapak Luki Antonio. Beliau ini pemimpin di XL beliau. Dan saya itu ikut seringkali doa dari rumah beliau saudara. Tapi seringkali begitu doa akhirnya itu beliau selalu katakan begini. Doaku yang jauh dari sempurna, engkau yang menyempurnakan ya. Ada di dalam kitab Filipi ya dikatakan jauh lebih banyak. Saya garis bawahi jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saya dengan beliau hari itu mungkin berdoa 1 jam. Ya mungkin nyebutin dan Bekasi dan ini. Dan kata itu merema bertahun-tahun saudara. Saya nggak penting saya melakukan dikit atau banyak. Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Keren kan? Masalahnya nggak ada yang mau berdoa. Gimana akan melakukan jauh lebih banyak? Ya, saudara, makanya saya sering kali ngomong suka nggak suka dan tahu ngerti nggak ngerti pada waktu engkau berkata rela Tuhan tolongin aku yang kurang pengetahuan atau kurang mengerti banyak, tapi engkau Roh Kudus pimpin aku. Dan firman-Nya berkata dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Benar hasilnya. Kalau kita hanya mau detailnya sampai detail, kita kadang-kadang nggak tahu, tapi pada waktu kita mengatakan seperti itu, Tuhan melakukan dalam banyak hal lah. Kalau mau kesaksian nanti nggak selesai, karena ini kan harus selesai sebentar lagi. Ya, nah saudara yang kasih, saya hanya mengingatkan sebagai seorang yang punya spirit atau punya calling panggilan kenabian dan kerasulan. Jangan engkau hanya doa untuk dirimu. Engkau begitu punya sesuatu yang nih, latih dan latih. Salah itu Tuhan gak akan hukum. Tuhan orang yang berani dalam menghadapi kesalahan, Tuhan akan ajari lebih lagi. Ya, jangan sampai takut salah, takut beneran, dan takutnya bukan takut akan Tuhan. Takut supaya sombong loh takut itu, karena supaya dilihatnya lebih baik. Ya inilah kondisi saya. Saya kadang-kadang ngomong udah nggak tahu deh bahasanya bahasa apa. Kalau sudah nggak ngerti bahasa Indonesia sudah ngomong bahasa roh saya saudara. Ya, saya itu bener loh saudara. Saya itu mau nyari nama orang untuk ngontak saya aja saya nggak tahu namanya dari siapa. Saya berbahasa roh. Habis bahasa roh saudara tahu nggak? Orang itu nelpon saya loh. Saya bilang keren banget. Saya sering Tuhan bener deh, aku nggak tahu harus pakai apa ilmu apa gitu ya, dalam banyak hal lah ya, semuanya dalam banyak hal. Saya ini kadang-kadang terbatas dalam banyak. Saya mau ngadapin di bangsa-bangsa ketemu dengan orang gini-gini, kesan bahasa roh saja gitu saudara. Dengan bahasa roh Tuhan kirim orang yang tepat yang ngerti bahasa saya ya, dan banyaklah. Makanya saudara saya mau sampaikan buat saudara. Ya, kalau saudara kadang-kadang mendapatkan yang tepat, maksudnya mendapatkan dari Tuhan, sampaikan. Sama saudara diuji dan kadang-kadang tidak dipakai, nggak usah langsung takut, langsung menyerah, mundur. Ya, kalau memang nggak tepat, ya nggak apa-apa. Ya. Skimata ini kadang-kadang nabi-nabi, saya tahu lah ya, Bu Nancy ini tajam kalau udah air terjun, udah semuanya disebut gini-gini. Yes. Saya melihat tapi saya nggak ngerti itu ngapain air terjun. Saya menikmati dulu gitu. Terus sudah diomong, saya udah ada ini, ya udah. Tuhan sekarang saya ngomong apa? Ya ngomong kadang-kadang mau disampaikan nggak ngerti. Saya bersyukur punya pemimpin langsung menerjemahkan. Saudara, saya lihat satu ini, itu maksudnya seperti ini. Dan itu keren. Makanya buat saudara gak usah takut salah. Pada waktu saudara murni, ya, dan saudara tulus, dan saudara ingin menyampaikan, sampaikan. Dan itu jam terbang. Tuhan akan mempercayai orang yang dapat dipercayai. Orang yang mau diajak bersaut-sautan. Ya, kadang-kadang kan kita diajak bersaut-sautan bukan karena kau baik atau sempurna, enggak. Oh enggak gitu, oh iya, diajar lebih lagi. Nah saudara, hari ini saya lagi berpikir, ini semua sudah 38 provinsi belum? Siapa yang dari Sumatera angkat tangan?
Ya, mewakili Sumatera. Siapa dari Kalimantan? Siapa yang dari Sulawesi? Siapa yang dari Jawa? Siapa yang dari Papua? Oh, Papua belum ada. Wah, ini nabi dari Papua belum ada, rasul dari Papua, ya. Oh ya, ada, maksudnya ada Maluku. Maluku ada Maluku? Bali? Wah, banyak juga. Nah, saudara, terus ada lagi pulau NTB, NTT, yaitu provinsi-provinsi ya. Saya hanya sampaikan kalau provinsi-provinsi, satu pulau itu paling tidak detik ada yang berdiri buat pulau itu. Tiba-tiba ngomong, saudara, ya. Di hari atas saya suka belajar dari pemimpin kami ngomong, ya sebatas saya melihat. Saudara ya. Nah, pada waktu saudara dapatkan pesan berdiri untuk menyampaikan mungkin di alam roh, dan pada waktu itu saudara sampaikan. Jadi saya hanya mau engkau nabi-nabinya mendengar, engkau rasul-rasulnya ya mendengar dan melakukan. Dan detik engkau mendengar dan melakukan, maka bangsa ini akan cepat menjadi bangsa yang dalam satu hari satu bangsa dilahirkan. Ada sebuah lawatan, kegerakan, dan ada sebuah kemuliaan yang memenuhi bumi ini. Saudara nggak tahu, saya melihat ada satu pribadi ini tiba-tiba engkau berdiri menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan ya pesan Tuhan dengan kuat, itu akan. Nah, saudara, waktunya sudah habis ya. Kalau mengenai PPT ambillah nanti ya di ini, karena saya juga pesannya saya tahu ada banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Nancy, tapi saya hanya dengan kuat di roh untuk nabi-nabinya berfungsi dengan rasul-rasulnya berfungsi dengan tepat dan miliki ketajaman, kepekaan dan roh yang terus mau menyambar dan mengerjakan. Saya masih melihat satu pribadi-pribadi di tempat ini yang saudara datang itu dengan rindu, dan itulah saudara akan nangkap roh kenabian dan kerasulan itu, dan saudara akan diperlengkapi lebih lagi oleh Tuhan. Saat ini ambil saja, dan nanti pada waktu di rumah atau dimanapun kunyah dan mulai renungkan dan mulai menjadi orang yang punya koneksi ilahi dengan Tuhan, dan saudara akan diperlengkapi lebih dan lebih lagi oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk menjadi penyuara buat bangsa ini dan buat bangsa-bangsa. Ini saya sampaikan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan